Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM J1B02310021, kelas TEP 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review dari review jurnal teman-teman saya yang saya sudah tonton di YouTube masing-masing teman-teman saya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktunya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan, yaitu hidrologi teknik. Itu pengantar dan konsep dasarnya. Hidrologi ini mempelajari air dan penggerakannya di bumi ini, yaitu pentingnya untuk manajemen sumber daya air dan mitigasi bencana. Masuk ke definisi dan pentingnya hidrologi, yaitu definisi hidrologinya yaitu ilmu yang mempelajari air, siklus dan interaksinya dengan lingkungan. Pentingnya itu mendukung pengelolaan air, air bersih, irigasi dan pengendalian banjir. Lingkungan studinya itu untuk menganalisis distribusi, sifat fisik, kimia dan dampak air terhadap manusia. Next, selanjutnya itu kita masuk ke siklus hidrologi, yaitu proses dan tahapannya. Prosesnya ini ada empat, yaitu yang pertama evaporasi, kedua kondensasi, dan yang ketiga presipitasi, dan keempat infiltrasi dan perkolasi. Evaporasi ini yaitu penguapan air ke atmosfer dari permukaan bumi. Kondensasi yaitu pengembunan uap air membentuk awan, dan presipitasi yaitu hujan atau salju yang jatuh ke permukaan bumi, dan yang keempat itu infiltrasi dan perkolasi yaitu penyerapannya dan penetrasinya yaitu air ke dalam tanah. Next, kita masuk ke pembahasan yaitu curah hujan. Untuknya itu pengukuran dan analisis datanya. Pengukuran curah hujan yaitu odometer. Dia menggunakan odometer, yaitu alat manual mengukur tinggi air hujan. Yang kedua itu penangkar hujan otomatis. Yang ini sensor digital untuk data terus-menerus. Dan analisis datanya itu pemetaan distribusi hujan digunakan untuk perencanaan pengelolaan air. Kita masuk ke daerah aliran sungai. Karakteristik dan fungsinya itu. Karakteristik daerah aliran sungai yaitu area geografis yang menyalurkan air ke sungai utama, dan fungsinya itu untuk menampung dan mengatur aliran serta kualitas air. Pengaruh lingkungannya itu daerah aliran sungai yang sehat berkontribusi pada ekosistem air yang stabil. Next, kita masuk ke evapotranspirasi, yaitu faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktornya itu proses gabungan penguapan dan transpirasi tanaman, yaitu faktor-faktornya itu yang pertama itu suhu udara, kedua kelembapan relatif, ketiga kecepatan angin, dan yang keempat itu jenis dan kondisi tanaman. Next, yang aliran permukaan dan aliran dasar. Ya, ada tiga ya. Yang pertama itu aliran permukaan, dan yang kedua itu aliran dasar, dan yang ketiga peran keduanya. Yang pertama aliran permukaan yaitu aliran mengalir di permukaan tanah menuju sungai dan danau. Yang kedua itu aliran dasar, yang dimana aliran air ini yang meresap ke dalam tanah dan mengalir perlahan. Dan peran keduanya itu dapat menjamin ketersediaan air sepanjang tahun di sistem sungai. Selanjutnya itu kita membahas tentang aplikasi hidrologi dan teknik dalam pengelolaan sumber daya air. Yang pertama yaitu perencanaan infrastruktur, yang dimana desain bendungan, saluran irigasi dan sistem drainase. Dan yang kedua itu pengendalian banjir. Pengendalian banjir ini menganalisis daerah rawan dan pengembangan tanggul pengaman. Dan yang ketiga itu ada manajemen air bersih, yang dimana optimasi distribusi dan konservasi air. Langsung saja kita masuk ke kesimpulannya, yaitu
itu pentingnya hidrologi teknik, kedua itu aplikasi praktis, dan ketiga itu siklus dan proses air, dan empat langkah selanjutnya. Dan yang keempat ini yang dibahas, untuk kesimpulannya itu mencakup seluruh, presentasi dari teman-teman saya, yaitu pentingnya hidrologi teknik, jadi yang dimana kunci pengelolaan air yang efektif dan berkelanjutan. Dan yang kedua itu pengaplikasian praktis, yang dimana dari mitigasi bencana hingga penyediaan air bersih. Dan yang ketiga itu siklus dan proses air, situasi dan pengukuran harus dipahami untuk pengambilan keputusan tepat. Dan yang keempat itu langkah selanjutnya, yang dimana pengembangan teknologi dan pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Ini saja yang saya dapat sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.